Petugas gabungan TNI Polri dan tokoh masyarakat terus memperketat penjagaan di perbatasan Desa Temboro, Magetan, Jawa Timur. Semua orang dari luar desa dibatasi aksesnya untuk masuk, begitu pula sebaliknya. Sejumlah petugas berjaga di pos yang berada di perbatasan Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Petugas merupakan gabungan dari TNI Polri, Satpol PP, tim medis, dan juga tokoh masyarakat desa setempat. Mereka berjaga selama 24 jam untuk melakukan pembatasan di wilayah tersebut setelah bertambahnya santri pesantren Al-Fatah di Desa Temboro yang terinfeksi COVID-19 menjadi 16 orang. Dengan pembatasan ini, semua orang yang ingin masuk atau keluar Desa Temboro diperiksa secara ketat maksud dan kepentingannya, termasuk keluarga santri yang ingin menjemput. Yang jadi prioritas kami sekarang di Desa Temboro, karena satu Desa Temboro ini merupakan yang kemarin ada dugaan yang positif lagi. Nah, jadi kami dibantu dengan rekan-rekan TNI dari perangkat desa, dari unsur organisasi masyarakat untuk melakukan penertiban. Istilahnya bagaimana supaya yang keluar masuk Desa Temboro, kawasan Temboro ini akses masuknya dibatasi dan ditertibkan. Saat ini 16 santri pesantren Al-Fatah Temboro yang terinfeksi COVID-19 diisolasi di ruangan berbeda di dalam pondok pesantren. Sementara puluhan santri lainnya yang sudah dinyatakan negatif COVID-19 tengah menunggu proses pemulangan ke daerah atau negara asal. Di Kabupaten Magetan saat ini terdapat total 30 kasus pasien positif COVID-19. Dari Magetan, Jawa Timur, Miftahul Ervan, TV One mengabarkan. Ya, lalu bagaimana informasi terbaru mengenai kasus positif COVID-19 di pesantren Al-Fatah Temboro, Magetan, Jawa Timur? Kami akan berbincang dengan Bupati Magetan, Bapak Suprawoto. Assalamualaikum, Pak Suprawoto. Waalaikumsalam, Mas. Ya, informasi apa saja, Pak? Informasi mengenai perkembangan terbaru kasus positif COVID-19 di pesantren Al-Fatah Temboro ini, Pak. Baik. Sebagaimana diketahui, setelah di pondok Desa Temboro maupun di pondok terkonfirmasi terpapar virus COVID-19, kemudian kita lakukan istilahnya physical distancing atau istilah kita ada pembatasan sosial di tingkat desa. Yeah. Oleh sebab itulah aktivitas di sana kita jaga ketat, kemudian orang-orang yang keluar masuk di sana juga dibatasi, sangat dibatasi. Kemudian kita juga sudah berkoordinasi dengan baik tingkat desa, kemudian dengan pondok, bahwa pondok sudah berkomitmen sejak awal bahwa tidak lagi menerima tamu. Oleh sebab itulah tidak ada alasan lain apabila ada orang luar kemudian masuk untuk atau bermaksud untuk ke pondok. Kita sudah berkoordinasi. Oleh sebab itulah harus kita tolak. Kecuali yang masuk atau keluar itu adalah orang-orang yang sangat berkepentingan dengan desa itu, atau kemudian orang-orang yang mensuplai bahan kebutuhan pokok. Itu kita bolehkan. Demikian juga toko yang boleh buka hanya toko-toko kebutuhan pokok, yang lainnya kita minta ditutup. Perlu diketahui bahwa Desa Temboro itu desa yang unik, ya, penduduknya demikian banyak, santrinya saja ada 22.000, kemudian penduduk yang desa setempat ada 7.000, baik itu warga asli maupun pendatang yang istilahnya di sana hijrah. Baik, Pak Bupati, artinya masih ada berapa santri yang saat ini masih menetap di sana? Iya, santri yang dari luar negeri itu jumlahnya dari di pondok itu ada 922 dari 22.000 itu, kemudian sekitar 922 itu 400 sekian itu dari Malaysia. Kemudian sebagian besar sudah pulang, yang tersisa sekarang ini 164. Jadi 164 yang dari Malaysia. Seperti yang terjadi kasus untuk Malaysia, yang kenapa 164 ini tidak pulang, karena yang bersangkutan tidak ingin pulang, atau awalnya orang tuanya tidak menghendaki tidak pulang.
Karena kemudian terjadi perkembangan, kemudian pemerintah Malaysia kemudian menghendaki mereka pulang, akhirnya santri-santri ini kemudian akan dipulangkan karena atas permintaan pemerintah Malaysia. Iya. Demikian juga santri yang tersisa itu sekitar 2.000-an itu masih di sana dari berbagai negara maupun wilayah di Indonesia. Kebanyakan mereka tidak bisa pulang karena satu tadi tidak supaya dianjurkan oleh keluarganya. Yang kedua adalah tiket yang sulit. Ya, menurut informasi dari pesantren sendiri, Pak Bupati, dari 16 santri yang positif ini sempat berinteraksi dengan keluarga nggak, Pak Bupati? Oh, dia karena di dalam pondok, yang bersangkutan tidak. Jadi keluarganya di luar ya, di luar pondok. Karena santri-santri di Temboro itu selain di desa itu harus masuk di asrama, begitu. Ya, Pak Bupati, kemudian langkah selanjutnya pemeriksaan terhadap para santri lainnya ini seperti apa? Ya, kita tracing, Mbak. Jadi kita tracing siapa saja yang positif, kemudian kita tracing, kemudian yang sangat berisiko, orang-orang dalam risiko DR, itu kemudian kita rapid tes, ya, kemudian hasilnya setelah reaktif itu kita isolasi, dan pihak pondok setelah kita berkoordinasi, pihak pondok menyediakan tempat-tempat isolasi yang masing-masing terpisah. Iya Pak, ini ada sebagian santri yang sudah pulang ke daerahnya masing-masing, ada juga yang terkonfirmasi positif, salah satunya dari Sulawesi. Apakah ini juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak Bupati ini Pak? Oh ya, jadi kita selalu melakukan koordinasi, baik itu lewat pondok, kemudian lewat pemerintahnya, kemudian juga bahkan dengan negara-negara asal, kita selalu kontak intensif, khususnya dengan Malaysia. Kami beberapa kali ketemu, baik itu melalui sambungan telekomunikasi, ya, media, ataupun kita rapat ketemuan itu lebih dari 3 kali. Ya, Pak Bupati, artinya proseduralnya itu seperti apa kalau santri yang diizinkan untuk pulang? Walaupun misalnya sudah melakukan pengecekan, pemeriksaan dinyatakan negatif, tapi ternyata ada yang terbukti ketika sudah sampai di rumahnya positif. Ya, jadi begini Mbak, yang positif itu awalnya begini. Pada waktu kita memutuskan untuk pulang, pada waktu itu adalah belum merebak seperti ini. Kemudian yang kedua, alat-alat kesehatan waktu itu masih sangat amat terbatas. Kita cari masker aja susah. Oleh sebab itu pada waktu kita memulangkan santri Temboro, kita minta bantuan ke provinsi itu dapat 2.000 masker dari Ibu Gubernur. Apalagi kemudian rapid test. Oleh sebab itulah kemudian prosedur kesehatan tetap kita lakukan dengan segala keterbatasan waktu itu, dengan cara apa adalah memeriksa suhu tubuh, kemudian tensi, karena perlu diketahui bahwa santri Temboro itu mestinya sesuai dengan kalender tahunannya, setiap kepulangan santri itu adalah tanggal 10 Ramadan. Kemudian karena ada instruksi dan kemudian sudah mulai merebaknya virus, kemudian kita minta supaya pulang lebih awal. Oleh sebab itulah kemudian yang bersangkutan kemudian kita pulangkan dengan prosedur kesehatan seperti saya sampaikan tadi, minus rapid test karena alatnya sangat sulit pada waktu itu. Oleh sebab itulah kemudian yang bersangkutan ketika datang ke tempat-tempat asal, kemudian dicek lagi beberapa hari kemudian masa inkubasi itu terjadi, kemudian positif. Itulah yang fakta yang terjadi sebenarnya, termasuk yang di Malaysia. Baik, Pak Suprawoto selaku Bupati Magetan, Jawa Timur, terima kasih atas waktunya. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore.